Shalom dan selamat pagi anak-anakku kelas 10 yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kesehatan dan perlindungannya bagi kita semuanya. Bapak sangat berharap kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, apakah sudah menyiapkan semua perangkat belajarnya? Seperti buku catatan agamanya, buku paket agamanya, pulpen dan alkitabnya? Jika sudah, berarti kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai materi pelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur saat ini kami sudah siap untuk belajar agama. Mohon Tuhan memberkati kami. Amin. Baik, saya mengingatkan kalian untuk mengisi link daftar hadir yang sudah dibagikan sebagai salah satu bukti kehadiran kalian di kelas online ini. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai dan materi pelajaran di bab 3 ini adalah menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Sebagai materi pokok atau materi esensialnya adalah ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Jika sebelumnya di bab 2 anak-anak sudah belajar dari materi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, maka dalam pertemuan ini kalian lebih mendalami lagi bagaimana kita sebagai manusia, kalian sebagai remaja Kristen yang memiliki kedewasaan yang benar itu bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan masyarakat. Salah satu ciri orang yang bertumbuh menjadi dewasa adalah bertanggung jawab. Jadi dalam materi kali ini kita dapat yang pertama banyak belajar tentang cara hidup orang yang bertanggung jawab, seperti contoh Nehemia. Kalian bisa baca di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam sebuah kalimat inspirasinya buat siapapun terhadap negaranya, dan juga sebaliknya, apa yang dialami oleh setiap orang yang lalai akan tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu melalui materi ini kita akan mengetahui dan memahami serta bisa menentukan sikap kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab agar kita menjadi berkat dan teladan, pembawa damai, kebaikan dimanapun kita berada. Yang kedua, anak-anakku sekalian, kalian bisa menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Nah, dan yang ketiga adalah kalian bisa mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman, sehingga tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai, yaitu agar supaya kita semua, kalian sebagai remaja Kristen itu dapat menunjukkan diri sebagai pribadi yang bertumbuh dalam kedewasaan yang benar, melalui cara hidup yang bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan masyarakat. Lalu apa yang menjadi kesimpulan dari materi pembelajaran ini? Mereka adalah kita simpulkan secara bersama-sama bahwa kita harus menjadi orang bertanggung jawab dalam bersikap, perkataan dan perbuatan agar kita menjadi berkat dan teladan, pembawa damai, kebaikan dimanapun kita berada dalam takut akan Tuhan. Kita tidak justru menjadi orang yang menimbulkan kehancuran. Dalam kesempatan ini pula Bapak minta kalian tidak berpergian kemana-mana kalau tidak terlalu penting. Selalu ingat dan lakukan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu 3M. Selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan selalu memakai masker dalam adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Dan terakhir, selalu berdoa. Tetap jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga yang kita cintai. Jika tidak keberatan, mohon partisipasinya. Silakan like video ini, komentar hadir sebagai salah satu bukti kehadiran Anda, atau komen lainnya untuk membangun, dan klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar supaya bisa mengikuti konten-konten materi pelajaran atau konten bermanfaat lainnya. Bagi yang sudah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih. Mari kita refleksikan materi pelajaran yang kita terima pada hari ini. Sudahkah kita menjadi orang bertanggung jawab? Kita sendiri yang bisa menjawabnya. Jika kita sudah menjadi orang bertanggung jawab, mari kita terus tingkatkan kualitasnya. Ataukah kita belum
menjadi orang yang sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Mari setelah selesai belajar ini, kita tentukan pilihannya. Ambil keputusan untuk menjadi orang bertanggung jawab dalam segala hal, supaya Tuhan dimuliakan lewat kehidupanmu dan berdampak positif bagi orang lain. Manusia hanya bisa melihat apa yang dilihat oleh matanya, namun Tuhan bisa melihat hati kita. Sebagai bahan belajar dan tugas untuk kalian pada hari ini, yaitu yang pertama, bahan materi ada di bab 3 buku paket pak dan budi pekerti terbitan Kemendikbud revisi 2017 halaman 27 sampai 36 yang berjudul jadi manusia yang bertanggung jawab dan masyarakat. Yang kedua, Bapak berikan tugas kepada kalian untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian menyerap materi dari pelajaran ini. Sebagai tugasnya adalah yang pertama, ungkapkan pemahaman Anda tentang arti tanggung jawab dari contoh kehidupan Adam, Hawa, serta Simpson. Yang kedua, bagaimana caranya seorang remaja Kristen bertanggung jawab dalam menolong masyarakat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan adil. Yang ketiga, apa yang bisa Anda simpulkan dari kehidupan Nehemia sebagai seorang pemimpin Yahudi ketika itu yang memiliki hidup bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah buatlah kesimpulan Anda mengenai inspirasi dari perkataan atau dari pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam berbuat sesuatu untuk negaranya. Anak-anak bisa belajar secara bersama-sama atau berdiskusi melalui grup kelas, forum Google Classroom, atau bisa menghubungi guru mapel agama Kristen apabila masih ada yang kurang memahami dan materinya. Kerjakan di buku catatan agama Kristen, kemudian foto dan kirim melalui media yang disepakati atau ditentukan. WA, simak, Google Classroom, dan lain-lain. Perhatikan batas waktu pengerjaannya. Untuk materi belajar di pertemuan berikutnya, masing-masing mempresentasikan tugas yang dikerjakan hari ini, dan peserta didik lainnya bisa mengkritik dan memberikan tanggapan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami telah selesai belajar hari ini. Mohon Tuhan memberkati kami. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus